Kali ini welcome to Grand Final Enter World Championship bersama dengan Kalung Emas. KB. Rachel Emas. Let's go. Terlihat 3 player dari Onyx PS sudah ada di area mid, tapi Ohep-nya tersiksa untuk kali ini. Hanya ada 1 bar HP di dalam tubuhnya, namun di bagian tengah udah ada pertempuran lagi seperti yang akan terjadi. Waloiski akan pergi dari area tersebut. Bahkan dengan harus menuju ke arah belakang, para manajer Blacklist Internasional kali ini bakal berflop dari seorang Marky dari top lane. Berhasil mendapatkan poin atas seorang Ohep. Bang Jace, lihat Bang Jace, Lilia Bang Jace. Lilia Godland itu sangat worth it sekali ya teman-teman ya. Oke, tapi Delarski-nya seorang diri maju untuk memberikan gangguan ke arah Oresbam, namun masih ada sebuah backup yang diberikan oleh Edward. Yes, dan bahkan ini yang bisa kita pelajari dari tim Blacklist Internasional adalah selalu dalam setiap tekanan apapun mereka tetap tenang, mereka tetap tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi di sisi lain, Kairi, what are you doing? Coba menaksakan belakang tapi tertangkap oleh seorang Ohep. Orang hebat membuat Kairi kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Ohep, tapi lihat damage-nya berbanding 2 level, membuat mereka damage-nya terlalu berbanding terbalik, Pak Pulu. Logikanya adalah mungkin dia tadi akan pulang, pergi menjauh dari area tersebut dengan puncher dengan minion yang ada. Namun ternyata tidak. Tonrosnya balik badan mengenai lagi damage. Namun Baloski kali ini dengan beberapa player dari Onyx PH, mereka sudah set up di area dari Turtle. Namun sekarang Ohep-nya tersiksa. Poin kill sudah diamankan. Marky benar-benar membuat Ohep tidak bisa bergerak di arah cold lane. Dan lihat bahkan dengan ada informasi didapatkan, membuat dari seorang Haji harus menuju ke arah top lane. Marky kami ternyata enggak kena energi impact ke scroll-nya, membuat dari seorang Marky melihat ada keberadaan dari seorang Haji. Dan cara reset dari Onyx PH, aku suka banget 3 hero datang ke covering up untuk 2 hero dari Blacklist International. Dan bahkan untuk sekarang ya, Wise jadi nggak bisa salah-salah untuk langsung menuju ke arah setup turtle. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang Kairi untuk kali ini. Dia lebih confident dengan 3 hero-nya. Dan kursanya jadi milik Edward loh barusan. Benar-benar dengan 1 Nibir Potion dia bisa mendapatkan ke arah 1 rock kursa. Nibir Potion-nya on point. Alright, dan bahkan untuk kali ini lihat di sisi lain langsung ada Baloski berada di tengah, coba untuk mengganggu pertahanan dan dari segi itemnya, Profesor. Iya, untuk sekarang lihat Marky di menit yang ketiga dia udah mengamankan dengan 1 Enchanted Talisman. Wajar banget karena dia mendapatkan 2 poin kill. Jadi untuk early stage seperti ini bakal benar-benar diunggulkan di gold lane-nya walaupun di babysit ya oleh Rafaela, tapi Marky akan sangat sulit sekali untuk ditumbangkan kali ini, apalagi udah level 5 Black Shoes dan dia unggul banget dari segi laning phase-nya, sehingga ini membuat pergerakan dari Ohep tertutup dan mau nggak mau harus benar-benar lebih buying time entah ke menit 15 atau 17. Jadi Ohep-nya nggak bisa asal-asalan untuk bermain di early game seperti ini. Alright, dan bahkan kita bakal lihat sendiri para pemain dari tim Onyx PH, mereka di arah top lane benar-benar mendominasi pergerakannya. Dan di sisi lain Marky 1 versus 2, oh my Venus kali ini tidak bisa membuat banyak, tidak bisa membantu pergerakan dari Ohep itu sendiri. Bahkan Baloski melakukan zoning out, freeze lane yang dilakukan untuk Wise, membuat rotasi dan bahkan junglernya terbatas. Lihat Baloski sampai masuk ke arah jungle, pergerakan Wise-nya benar-benar diperhatikan. Dan bahkan Marky membaikkan dengan adanya 1 versus 2 dan dia tidak terkenal sama sekali. Baloski dari top lane, fokus ke arah Ohep dan ternyata untuk menggertak. Wow, itu menakutkan saja. Ini sejauh ini untuk Onyx PH sendiri, dia belum masuk ke dalam area ataupun playground yang dimiliki oleh Blacklist International ya. Biasanya Blacklist International akan bermain lambat banget seperti biasa. Tapi untuk Onyx PH sendiri, mereka nge-push dari tadi, mereka menekan dari tadi. Bahkan untuk sekarang udah ada 1 lagi monster jungle yang diamankan. Edwardnya hanya bisa melihat dari kejauhan, mencoba dengan Ionic S-nya, tapi dia pun hanya bisa pergi dari area tersebut untuk bisa menyelamatkan ke arah 1 shield turret yang dia miliki di area bottom. Wah, berat banget sih ini. Fokus menuju ke arah 1 buah goldnya, tapi Marky masih ada flicker ke arah belakang karena dia tahu nggak ada Black Juice. Para pemain dari tim Onyx PH, mereka masih mau lebih di sebelah sana dan Baloski tetap mengawal. Mereka tidak terlalu terburu-buru dan Edward di arah bottom lane kali ini tidak sebebas sebelumnya. Pertempuran akan terjadi di arah bottom lane. Kairi tengah darah terkena dan Edward bakal masih mau lebih. Coba di KD oleh seorang Haji dan bahkan retribusi belum ada. Masih ditahan begitu saja dan terreset kembali. Retribusi dari Kairi benar-benar overcommit terhadap seorang
fatal dapatkan dengan baik. Langsung di-immune, bahkan lihat bagaimana Feather Airstrike yang pertama, yang itu benar-benar connect sama pasifnya juga dia immune, dia langsung pakai Tonros, kalkulasinya perfect banget dengan retribution-nya. Luar biasa sih, Tonros ditambah Retri udah on point banget. Ini dia the next level mungkin lagi permainan Wah. akan kita lihat untuk hari ini. KIB. Wah, KIB. Nggak ada seperempatnya KIB dan bahkan Oma mas. lihat cara top lane sana yang kita bisa tahu biasanya Oheb mendominasi laningnya, bahkan kali ini tidak dikasih ampun. Sorry, nggak cuma Oheb, Edward yang biasanya benar-benar nge-zoning ya. Dia dikasih Uranus, bener-bener hero yang tersisa dari XP lane, ketutup semuanya. Untuk sekarang nggak bebas. Oke, yang bahkan kita tahu di sini Fun Facts Day video di mana dari 7 unique hero Kairi hanya saja yang tidak hanyalah Lancelot salah saja yang tidak memiliki 100% win Iya, rate. kalah oleh Onyx ID ya waktu itu di group stage dan membuat untuk kali ini win rate 100%, tapi sekarang sepertinya untuk Onyx PS sendiri mereka udah secara posisi. Ada Venus yang mungkin akan langsung ditabrak, Cycling Eagle langsung aja pergi ke bagian depan, tapi tidak ada satupun yang akan langsung terbang bersama dengan Baloiski. Udah ada Oli Baptism yang connect, mereka melakukan flicker, tapi untuk di biru Venusnya kena, Venusnya langsung tidak selamat, tapi sejauh ini Venusnya masih bisa pergi, tapi tidak untuk Oheb. Ditukar dengan adanya seorang Dlarsky dan juga Oheb. Kali ini pertukaran masih ditukar tim Onyx PH dan bahkan di top lane sana mereka ditukar dengan tambahan buy one get one free di akhir tahun dengan satu turret Waduh. dari tim Blacklist International. Menarik sekali, apalagi dengan 2K gold differences ya. Untuk sekarang mid lane mungkin akan diincar, tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana untuk menghentikan karena Markinya ini. Karena Marki makin lama makin asal-asalan dan bahkan Haji gak bakal bisa set up dengan bebas. Lihat, Aeng nya. Wow, my God, Haji. Dua hit loh. Kali ini dua hit yang dimiliki membuat seorang Haji setengah darah. Dan bahkan dari bottom lane, one battle situation. Wise versus seorang Kairi, adu mekanik, tapi ternyata nggak ada kamera ke bawah. Dan bahkan CCTV Pai satu galas sekali memperlihatkan Turtle sudah hadir dan one down. Ditukar 1-1 dari seorang Baleski masih mau lebih. Pai mulai tertabrak. Dan bahkan dari satu buat Sorosnya masih dapat menyelesaikan permainan dari seorang Oheb. Oke, Hajinya mau pergi ke arah mana? Ada satu guru yang langsung aja take off dia tersebut, tapi Glarski-nya juga di arah bottom lane. Udah ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan, terlihat sudah seluruh posisi dari Onyx PH. Namun outer turret di area mid pun sudah hancur dan sekarang Counter strike. ada Turtle yang udah no. Ya, itu yang sempat aku gunakan juga ketika di rank Q, di mana benar-benar untuk move on speed. Jadi untuk menghindari entah itu gencatan dari slow effect atau bahkan stun impact. Apalagi ada Oh My Venus yang memiliki light of retribution. Jadi ya mau gak mau daripada kena efek slow dan kehilangan puncture, lihat move on speednya. Oke, dan bakal lihat Kairi masih mau lebih. Terus ke arah depan, mereka nggak mau inisiasi lebih lanjut. Karena objektif yang mereka cari. Mereka tahu, dia bakal lihat damage yang diberikan dari seorang Marki. Bahkan dari seorang Oh My Venus berbicara belakang. Tak mendapatkan objektif gaming again and again. Onyx PH unggul dari 2000 gold atas Blacklist International. Marki seorang diri ngezoning, ngebuat parameter dan itemnya sudah terlihat. Ice Queen One, OTW ke arah Genius One kayaknya gak bakal mungkin untuk Glowing One di momen kayak gini. Apalagi yang ketika dia membutuhkan penetration, tapi Baloiski juga akan menuju ke arah kayaknya Dominance Ice. Jadi Oh My Venus harus lebih berhati-hati untuk sekarang. Jangan sampai dia yang bakal ditempel sama Baloiski, apalagi udah ada satu perbedaan level di sini yang sangat signifikan. Ya, bukan hanya itu aja, kita lihat sedikit dari segi junglernya mereka. Walaupun dengan level yang sama dengan Gold yang cukup berbeda, ini membuat mereka agak sedikit unggul dari Onyx PH. Tapi di sisi lain jangan lupa coba dihindari. Oleh patasnya didapatkan, tapi ternyata Kairi masih ada satu buah. Phantom Execution berhasil kabur ke arah belakang. Dia ambil pancernya dulu. Asli. Dia nggak mau pancer, langsung buru-buru panik. Dia deketin musuhnya, dapetin pancernya biar bisa 2 kali melakukan pancer. Sakti. Tenang Jempol yang banget. sangat tenang Itu sekali. tenang banget. Lebih ke calculate banget dan iya itu dia, trigger disiplinnya bagus banget. Oke. Makanya nggak bisa asal-asalan kalau kayak gitu. Ini dia Baloiski, udah ada Feather Airstrike di bagian tengah dikeluarkan, tapi untuk purple buff-nya diselamatkan terlebih dahulu oleh Wise. Belum ada pertempuran lagi terjadi, hampir masuk menit 10, poin kill, Liga dan juga 5. Ada Plexus-nya udah dikeluarkan, tapi untuk Edward ya masih bisa selamat. Udah ada Headred dan juga Mark di mana mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan karena Uranus seorang diri. Oh, damage sudah mulai sakit. Ingat pada menit ke-9. Mereka harus respect Kairi kami tetap execution dan bahkan on point dari Tonton, tapi damage dimasukkan oleh seorang Petri. Di sisi lain, ini dari Kairi harus
mengingat udah memasuki menit yang ke-10. Lancelot udah mulai fall off untuk kali dan Wise udah mulai bersinar. Satu yang terakhir berhasil mendapatkan Paloski, mereka tarik keluarkan tapi ternyata belum bisa menyelamatkan jiwa dan raganya. Dan ini yang bakal jadi bahaya ya, karena Wise benar-benar belum tumbang sama sekali. Begitu juga dengan Haji yang dari tadi walaupun dia tidak bisa mendeal damage yang sesuai dengan Hydra juga, atau bahkan setimpal. Perbedaan 2 level membuktikan bahwa Hydra benar-benar unggul banget untuk dengan 3 kill-nya. Oke, ternyata Kairi coba untuk mancing keributan. Electric telah dikeluarkan. Damage dari Oheb dan juga Wise, lihat mereka udah mulai berkumpul di menit yang ke-10. Mereka udah sadar untuk melawan Lancelot. Lancelot pun tidak bisa untuk masuk terlalu dalam dengan adanya 4 bahkan 5 orang yang berkumpul menjadi satu. Inilah yang membuat mereka ada satu babak keunggulan dengan adanya 3 kill di tangan Wise, sedangkan dari Kairi kali ini tidak bisa mendapatkan apapun. Balas kiri dengan cepat, langsung pada masih segera belakang, tapi ternyata Kairi wah lanjut cuy, masih mau lebih, satu menjamankan, cepatkan flicker from Haji, membuat seorang Malaysia untuk main depan sana dengan 1 poin yang mahal. Dengan tambahan dari Marky yang tidak bisa menghentikan pergerakan dari Blacklist Internasional, mereka mau lebih. Edward di depan sana, mencoba dipokin, ternyata nggak dapetin apa-apa. Plus tadi kayaknya ada satu tonros yang mungkin arahnya tidak terlalu tepat ya. Karena ada satu musuh di bagian sebelah kiri tapi dia tonros ke area. Karena mungkin nantinya di replay ini kita bisa melihatnya, bro. Iya, ada flicker yang cukup menarik. Bahkan sudah ada Holy Baptism dan lihat covering fire-nya nih, Burst Passion-nya bagus banget, on point banget. Jadi Pandem Execution memang benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Lihat, Nah, itu dia. karena flicker. Iya, Flickernya flicker Haji. ya. Iya, momennya pas banget dan Oheb mendapatkan 1 poin kill yang cukup baik kali ini. Walaupun kayaknya bakal dikejar. Itu kalau misalnya ada yang nonton itu autoclick bilangnya kita autoclick. Autoclick. Tapi kayaknya kalau selevel Kairi autoclick sih nggak masalah. Iya, ya. Nggak masalah. Itu soalnya setahu aku Atau kenapa mungkin ya karena dia bawa purple buff, makanya dia ngincar lasit dari minion untuk Regen. ya jadi calculate semua bisa dihitung. Karena bisa kita bilang, lihat dari para pemain tim Onyx PH, mereka coba untuk mendapatkan 1 buah Lord. Karena ini mereka mendapatkan kesempatan yang besar. Tapi Wise dan juga Oh My Venus tidak akan tinggal diam. Mereka coba untuk mencari Field Lord di depan sana. Mark kita kena damage cukup besar. Tidak ada lagi Blake. Tapi lihat dari belakang. Berhasil mendapatkan 1. Hanya dari belakang Pedro masih dan sana di sisi lain. Pedro Estek menghentikan pergerakan dari seorang Kairi. Draski masih melopi. Oh, memberikan damage yang cukup besar dan bakal memukul mundur. Headshot, what are you doing? Harus mundur dan lihat quick throw yang dilakukan membuat Hatred, Larski dan juga Marky harus mundur. 3 player Onyx PH yang tersisa dengan darah yang gak begitu penuh. Sementara Edward kali ini masih terlihat di bagian atas. Draski bisa aja langsung memulai penyerangan, tapi ternyata tidak. Dia menunggu terlebih dahulu, dijogetin lagi. Darah putihnya akan juga diamankan. Tapi untuk Oheb kali ini sudah mulai bersinar. Ada outer turret yang harus diamankan dulu oleh Larski. Sampai mana pertempuran ini akan berakhir. Namun di bagian bawah dari minimap kita lihat aja. Untuk Hajinya akan melakukan recall terlebih dahulu, baru yang mungkin nanti akan langsung join di dalam pertempuran kembali karena Lordnya sudah mulai terlihat dan semuanya pasti akan berekspektasi untuk bisa mendapatkan Lord ini. Tapi ingat, di balik sebuah ekspektasi disitulah awal lu mulai akan menyakiti diri. Dan ingat, terlalu tinggi ekspektasi bakal membuat sakit hati. Wah, terlalu tinggi ekspektasi, nanti kalian malah lupa diri. Alright, kita bakal langsung ada satu PSC ke belakang. Marky telah didapatkan 1 buat damage yang cukup sakit. Haji udah kepada PSC, PSC ke belakang. Itu akan menjadi pilihan dan ternyata langsung ada 1 buat Sigai didapatkan. Oh my god, Falling Star yang bukan Falling Monster kali ini gak bisa mendapatkan apapun. Mencoba dibalikan keadaan. Ada Paloski, Larski, informasi sudah diberikan. Kairi gak boleh masuk lebih dalam. Oh yang bakal menjadi dapatkan, hilang. Kairi menghilangkan persaingan dari Oheb. Haji bisa dikejam jadi seorang burung. Tapi di depan sana, Oh My Venus tertinggal, terpisah dari Edward dan mereka fokus ke arah turretnya. Macro play yang luar biasa. Mereka hilang dari segi kesempatan point kill, tapi mereka tidak menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan turret. Permasalahan utamanya nih, permasalahan utamanya adalah Onyx PH ini winning conditionnya. Mereka harus minimal menghilangkan 1 dan team fight-nya jadi 4 lawan 5. Tapi Haji dari tadi tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Ditukar terus Baloiski untuk seorang Oheb. Walaupun harus Oheb yang tumbang, tapi setidaknya tidak akan ada Lord yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx PH. Karena apa? Karena itu bakal maksain banget dan Kairi juga power spike-nya perlahan-lahan akan mulai fall off 3 menit lagi. Udah aku bilang, dia udah mulai fall off. Lihat damage yang dilakukan. Hanya untuk seorang Edward memang besar untuk kali ini. Tapi lihat apakah Kairi mampu menghindari pergerakan dan bahkan lihat ke arah belakang. Dia mau nggak mau paksa dengan Phantom Execution. Langsung ada Mountain Choker yang tidak berhasil menjadi Mountain Choker. Kairi
Marky masih mau lebih. Dia tahu ada satu buah favor yang dilakukan oleh seorang Baloyski yang membuat dia masih bertahan untuk kali ini karena mereka tidak mau meninggalkan kesempatan atas Bapak Lord yang terhormat. Yap, ini dia. Udah mulai ada pertempuran harusnya di area dari pilot. Tapi ternyata untuk kali Blacklist International mulai maju ke bagian depan. Baloyski akan menjadi korban tapi dilompatin. Dengan ada satu balistar mulai saja udah timbul satu korban. Baloyski kali ini udah gak bisa lagi selamat. Udah ada Blacklist langsung digunakan di bagian belakang. Sementara itu Draski akan pergi ke area yang berbeda. Tapi juga sedikit lagi SP tersisa. Udah bisa selamat tidak untuk kali ini Edwardnya. Namun udah ada satu player yang berbeda. Kairi pun menjadi korban tambahan. Di Biru Passion dikeluarkan. Mereka pun dipukul mundur. Ventus siap maju. Udah ada Holy Baptism tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Oh my God, hilang Lotek sudah. Joker berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Hatred. Shutdown didapatkan dan ini membuat seorang Wise lebih perkasa kembali. Fall out dilakukan oleh tim ODPS. Mereka udah mulai perlahan tidak memiliki spike power yang cukup tinggi kali ini, Profesor. Iya, bahkan kali ini harus lebih berhati-hati karena udah mulai memasuki menit ke-16. High ground defender mereka hanya Marky, dan walaupun begitu, Larski juga belum sampai dengan momen optimalnya. 1v1 situation lawan seorang Edward aja, dia bakal sedikit kocar-kacir. Dan Kairi, dia emang harus nge-backstep. Tapi bukan berarti untuk dari source skill-nya yang bisa dibilang bakal mendapatkan kompensasi ketika miss. Permasalahan utamanya adalah ketika dia tidak mendapatkan apapun. Ngedealing damage ke arah damage dealer-nya, itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau misalkan Kairinya nggak konekin, entah itu Thunderous atau bahkan Phantom Execution ke arah Haji atau bahkan Wise, ini bakal jadi rugi banget. Dan Oheb, dia bakal free banget. Hati-hati, immobilize-nya juga tidak akan bisa membuat dash dari puncture itu bergerak. Yes. 1,2 detik loh. Dan bahkan lihat di bottom lane Lord dikawal habis-habisan oleh para pemain dari tim Onyx PS3 ada tinggal diam. Mereka langsung memberikan pergerakan. Coba untuk fokus ke arah satu ball Lordnya. Lord mulai mengamuk. Estek telah dibuka tapi tidak ada yang bisa masuk ke arah belakang. Larski pun tidak bisa terlalu salah. Point Starwood mencoba dibuka. Holy Baptism. Dan bahkan di sisi lain West masih mau objektif gaming dan Kairi. Dia nggak bisa menuntaskan tugas di arah tengah. Mereka tetap harus kehilangan 1 poin demi turret. Di mid dari arah bottom lane. Blacklist International mencoba membalikkan keadaan. Agar terjadi comeback kali ini dari tim Blacklist. Berhasil ke arah belakang. Baleski Sakar Sumaut. Dapatkan Marky. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Udah ada Blink Juice. Udah ada Flicker. Dan mereka akan lebih memilih untuk reset dulu. Gundul langsung mendadaknya, tapi ternyata untuk pertempurannya belum berakhir loh. Langsung balik ke bagian belakang. Sementara itu untuk kali ini ada satu Gaidimi tadi sebelumnya dipanggil. Udah ada Markinya, darah nggak penuh lagi. Phantom Execution terlihat di tengah sana. Namun kali ini dari Matindanya Immortal yang pecah, mereka udah berhasil mendapatkan langsung arah Wise-nya. Edward dari berbeda, tapi Kairi pun lanjut di korban yang sama. Untuk kali ini Hajinya menjadi korban, yang pergi dan masuk ke dalam rumput. Akankah dikejar? Tidak, Edward yang tertinggal seorang diri mengalihkan perhatian. Masih mau yang lebih. Joji, wow. Bahkan Oheb tidak tinggal diam. Edward bergerak damage. Oheb is coming. Orang yang hebat. Salah satu penggendong handal. Marky yang benar-benar dia kali ini dipres habis-habisan. Kau di early membuat aku tersiksa. Kau siksa aku. Dan akankah Blacklist International membalikkan keadaan? Fokus ke arah belakang. Oleh Baptism. Gelar. Dan tenang damage yang telah diberikan. Dan bahkan klipnya. Bebas banget melakukan free hit. Rafael pun tahu. Nomor Omai Venus. Ini tandanya satu suara. Retreat. Pulang semuanya untuk kali ini, tapi tidak untuk Edward loh. Masih ingin maju, malah dilompatin lagi sama Delarski-nya. Masih memancing keributan. Badanku belum malfunction, badanku belum penyok. Terus pukul aku. Iya, ini makanya jadi sebuah keuntungan ketika Edwardnya ini untuk match up-nya ya, Delarski. Dia tidak mengamankan ke arah dominance ice. Lihat dari tadi efeknya itu hanya ada di Baloyski. Ketika Baloyski-nya tumbang, tidak ada efek life drain dan mau nggak mau itu dia yang harus dibuat oleh Delar. Akhirnya selesai, dituntaskan dari dominance ice, tapi nggak tahu kenapa aku masih menganggap ini kurang banget. Hatred juga, tapi di satu sisi nggak punya satu kantong slot item tambahan, karena dia butuh Wind of Nature, dia butuh buy one sama Oheb, karena Oheb tentu bakal lebih durable dengan kehadiran dari Thunderbelt, dan slow effect-nya bakal benar-benar menguntungkan. Oke, Baloyski inisiasi dikeluarkan ternyata tidak bisa mendapatkan apapun karena tidak ada follow up dan itemnya. Profesor, silakan. Iya, itu dia yang tadi sempat aku mention di mana Wind of Nature. Jadi item terakhir War X dan bahkan dari Malefic Roar juga sudah diamankan. Kairi untuk saat ini juga benar-benar sudah dalam dari timing optimalnya lah. Baloyski, Antiquiras mungkin untuk Wise, mengingat dia juga sekarang untuk menjadi assassin. Tapi untuk Ohebnya ini nih, apakah akan ada yang respect ke arah toilet armor? Apalagi dengan critical di late game burst-nya juga.
Jadi maksimal 600 damage. Kairi kayaknya yang lebih butuh untuk item season seperti itu. Tapi Immortal juga dia butuhkan. Immortal, Winter, nanti ganti buying time, random execution, Tondros dan segala macamnya. Lalu mungkin backup dari teman-teman Onyx PX. Alright, bahkan kali ini kalau Lord berada di tangan Blacklist Internasional kembali ini akan sedikit berbahaya. Dari Onyx PS, mereka segera ke arah belakang, itu akan menjadi kelihatan. Lalu terburu-buru ternyata Marky tidak bisa menerima damage yang terlalu banyak. Di depan sana Marky tetap tidak bisa bersinar, karena untuk kali ini berbeda dengan kasus di laning dia. Di laning dia bisa bersinar, tapi ternyata kali ini dengan Spider dilakukan oleh seorang OF dari kejauhan yang bahkan tidak digapai oleh seorang Marky, membuat dia terhentikan pergerakannya, Bang Bulu. Ini gimana ya, butuh berapa source skill yang harus dikeluarkan guna untuk mendapatkan Edward seorang diri, tapi Markinya harus melakukan flicker. Mountain Shocker juga masih memberikan damage tambahan. Edwardnya membentengi di bagian depan, membuat sebuah perimeter. Tapi sekarang dari kontes oleh pemain dari Onyx PS. Mereka mulai maju ke bagian depan. Wise-nya langsung saja Tresles dipanah, tapi Penta kecepatan. Tondros juga ada Rock Nature yang sudah aktif di dalam tubuh Wise. Namun kali ini di Purification yang langsung dikeluarkan, tapi tidak memberikan efek apapun. Karena sekarang Markinya juga langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Markinya masih bisa selamat, tapi tidak untuk Penta. Marky tersisa seorang diri. Ini bencana. Blacklist Internasional membalikan keadaan dan wipe out. Onyx PS. Oh my God. All of Blacklist Internasional take the game. Out of nowhere, tahu gak apa isi kepalaku? Dejavu game 1 M1. Lilia sendirian nge-defend base dan gak ada teman-temannya lagi. Dan that's another something happen hari ini.